بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini berkumpul dalam rangka sedikit tausiah tentang pentingnya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya menghadiri kajian atau majlis ta'lim, di mana majlis ta'lim adalah merupakan raudhah min riyadil jannah, salah satu taman-taman surga. Maka kita harus lebih betah di taman surga dibandingkan di taman safari, taman mini, taman buah, dan yang lainnya. Karena taman surga ini Masya Allah, ya, dan semua pengen, dan pasti semua kita ingin masuk surga, dan tidak mungkin kita bisa masuk surga tanpa ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqat yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Berarti hadis ini ia menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang ingin masuk surga dan dimudahkan jalannya menuju surga, berarti hendaknya kita menuntut ilmu, akhi. Dan ilmu yang dimaksud dalam hadis ini ilmu agama, bukan ilmu dunia, bukan. Iya. Kenapa bukan ilmu dunia? Karena di dalam ilmu dunia tidak ada bimbingan bagaimana cara masuk surga, tidak ada. Coba kamu tanya, iya, ada nggak rumus matematika masuk surga? Nggak ada. Atau rumus fisika, rumus kimia untuk masuk surga? Nggak ada. Adanya hanya di mana? Dalam ilmu din, agama. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah jadikan ia faqih dalam agama, din. Lihat, ya. Berarti tanda orang yang Allah inginkan kebaikan padanya apa? Yaitu dijadikan dia
mau dan semangat untuk tafaqquh, untuk betul-betul memperdalam ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Atau mafhum mukhalafah daripada hadis ini apa? Pemahaman kebalikannya. Pemahaman kebalikannya berarti orang yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya, Allah tidak akan jadikan ia mau menuntut ilmu agama. Tidak mau dia faqih dalam ilmu agama. Tidak peduli bahkan terhadap agama. Tidak mau belajar, tidak mau. Kalau belajar tentang dunia semangat. Belajar matematika, fisika, ya, teknologi dan yang lainnya semangat. Tapi belajar agamanya loyo, nggak semangat. Maka ini musibah besar ketika kita lebih semangat kepada ilmu dunia dibandingkan kepada ilmu agama. Yang di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda apa? Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar, ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu pengetahuan kami. Tuh lihat. Nabi SAW berlindung kepada Allah, jangan sampai puncak ilmu kita itu sebatas dunia. Ya. Kalau tentang masalah dunia kita paham sedetail-detailnya, tapi masalah agama, masalah din kita nggak paham. Ditanya rukun sholat nggak tahu. Ditanya syarat sah sholat nggak tahu. Ditanya tentang rukun la ilaha illallah, gak paham. Apa pembatal la ilaha illallah, apa syaratnya, gak tahu. Wallahi musibah. Allah musibah. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, ya, disebutkan bahwa Nabi bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'bariyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amrid dunya jahil bi amrid akhir. Allah benci sama siapa? Sama orang yang jawab, sombong, ya, kasar, suka berteriak-teriak seperti di pasar. Berilmu tentang dunia, tapi bodoh tentang akhirat. Ini termasuk sifat orang yang dibenci oleh Allah. Tahu dia tentang dunia, paham dia tentang dunia, banyak pengetahuan ilmu dunianya, tapi ilmu agamanya payah. Ini sepadan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum. Allah berfirman apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia, sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Tuh lihat. Allah mencela orang seperti itu, ya, yang hanya berilmu, hanya punya pengetahuan banyak tentang dunia, tapi tentang akhiratnya jeblok. Jangan sampai kita seperti itu, ya akhi. Iya. Semangatlah terus, akhi, untuk kita menuntut ilmu Allah. Allah, ya akhi, jangan dibandingkan ilmu agama dengan ilmu dunia. Enggak banding. Kenapa? Karena ilmu agama itu mempelajari tentang siapa? Ilmu agama itu mempelajari tentang Allah, tentang syariat Allah. Sedangkan ilmu dunia belajar tentang apa? Belajar tentang makhluk-makhluk Allah. Mana yang lebih mulia, Allah atau makhluknya? Ya nggak bisa dibandingin.
Berarti ilmu tentang Allah dan syariatnya jauh lebih mulia dibandingkan ilmu tentang makhluk-makhluknya. Kita semangat belajar ilmu tentang makhluk Allah, tapi kita nggak mau peduli dengan tentang ilmu tentang Allah Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi. Makanya adik-adik ini ya, kalian yang menuntut ilmu agama, Masya Allah, jangan minder melihat orang yang bisa sekolah di Amerika, di Boston, di Inggris, di Australia. Itu ilmu dunia. Ya. Tapi kalian belajar tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang syariat Allah Azza wa Jalla, tentang fiqih. Wallahi itu ilmu yang sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ya sebagai orang tua juga lebih senang dong anaknya belajar ilmu agama daripada sebatas belajar ilmu dunia. Banyak orang tua yang pengen anaknya katanya jadi orang ya, sekolah disekolahkan di luar negeri kan. Tapi ilmu agamanya nol. Ilmu agamanya nol. Enggak ada nilainya di sisi Allah. Nanti di kuburan kita ditanya tentang apa? Nah, nanti di kuburan ditanya tentang siapa? Hah? Ada berapa pertanyaan nanti di kuburan? Hah? Tahu nggak? Nggak tahu. 3, betul. Ditanya yang pertama tentang siapa Tuhanmu. Yang kedua, siapa nabimu. Yang ketiga, apa agamamu. Nggak bakalan ditanya apa rumus aritmetika. Di kuburan nggak ditanya apa rumus kimia ini, rumus ini. Ditanya sama malaikat mungkar nakir. Yang ditanya nih 3 perkara nih. Siapa Tuhanmu, Rabbmu, Allah. Siapa nabimu, apa agamamu. Kalau kita bodoh terhadap ilmu dunia nggak tercela. Tapi kalau kita bodoh terhadap ilmu agama itu tercela. Sangat tercela, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Semangatlah terus menuntut ilmu Allah, demi Allah. Kita sangat membutuhkan ilmu Allah, ilmu agama. Karena itu untuk apa? Untuk keselamatan akhirat kita ya. Emang kita hidup di dunia berapa tahun sih, Mas? Selamanya? Enggak. Kita hidup di dunia paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Setelah itu ngapain? Mati. Setelah kematian hidupnya jauh lebih panjang. Jadi kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Memang dunia Allah ciptakan buat kita, betul. Tapi kita tidak diciptakan untuk dunia. Kita hidup di dunia untuk apa? Untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tujuan hidup kita ya akhwat Islam. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Lihat, Allah menyebutkan bahwa tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah di dunia ini ternyata untuk ibadah. Merealisasikan apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum.
Jadikan semangat kita menuntut ilmu agama lebih daripada semangat kita menuntut ilmu dunia. Jadikan mencari ilmu agama seperti kalian mencari dunia, bahkan lebih harusnya. Ya. Kita cari duit aja sampai banting-banting tulang, ya kan? Siang malam cari duit demi supaya apa? Supaya badan kita hidup, bisa makan, ya, dan yang lainnya. Maka kita cari ilmu agama, cari hidayah, ini juga harusnya seperti itu, Mas. Kenapa? Karena dunia, antum cari duit buat apa? Kehidupan badan. Cari ilmu agama untuk apa? Kehidupan hati. Dan kehidupan hati lebih baik daripada kehidupan badan. Sebab hati yang hidup itu akan diberikan kenikmatannya itu sampai ke surga, Mas. Orang yang hatinya hidup, bercahaya, mengenal Allah, di dunia Allah berikan kepada dia apa? Ketentraman, kenikmatan, Masya Allah. Di kuburan Allah luaskan kuburannya, dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan an-nakir, ya. Diperlihatkan tempatnya di dalam surga, diberikan cahaya. Di akhirat, Masya Allah, dia tidak akan ketakutan nanti pada hari kiamat. Dari mana, saudaraku sekalian? Nah, dari ini, saudaraku. Dari ilmu tentang Allah, ilmu tentang agama Allah, ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, azani Allah. Ya akhal Islam, azani Allah. Agama kita, ya akhi, tidak akan tegak hanya sebatas dengan dunia. Enggak. Agama kita nggak bakalan tegak kalau umat Islam misalnya yang satu insinyur, yang satu dokter, dan yang lainnya hanya sebatas mikirin dunia doang. Nggak bakalan. Tegaknya umat Islam itu ketika umat Islam kembali kepada agama Allah. Justru ketika umat Islam sibuk dengan cari dunia, duit, dunia, harta, saat itulah Allah akan hinakan mereka. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW bersabda apa? Apabila kalian lebih sibuk dengan jual beli inah, itu riba, wa akhadtum adnab al-baqar, kalian mengambil ekor sapi, sibuk dengan peternakan, wa raditum biz-zar', dan kalian ridho dengan tanaman, sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan memperjuangkan agama Allah, berjihad memperjuangkan agama Allah, tidak peduli sama agama Allah, sallallahu alaikum dhulla, maka Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Hina. Sekarang kita di Indonesia, Mas, kaum muslimin itu mayoritas. Tapi seakan di negeri kita umat Islam nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan, lemah kita. Ya. Di negeri kita sendiri yang umat Islam mayoritas, orang-orang kafir seenaknya meledek umat Islam, seenaknya ya menghina umat Islam. Sementara kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa kemampuan apa. Kenapa? Ya salah kita. Kita umat Islam selama ini nggak peduli sama agama kita. Kita sibuk mencari kedudukan. Sibuk bagaimana saya bisa dapat kursi di ini dan itu. Gimana saya dapat suara.
gimana saya kalau udah dapat kedudukan, mikirnya gimana saya bisa mempertahankan kedudukan. Sudah. Akhirnya muternya ke dunia, sibuk dengan dunia, saudaraku ya akhwat Islam. Akhirnya nggak mau memperjuangkan agama Allah lagi, nggak mau belajar ilmu agama lagi, nggak mau. Sudah. Jangan salahkan kalau Allah yang bertindak. Allah hinakan umat Islam. Lalu Rasulullah sabda apa? Allah tidak akan cabut kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama Allah. Lihat, Allah tidak akan cabut kehinaan sampai kalian kembali kepada apa? Agama Allah. Berarti solusinya cuma satu. Kembali kepada agama Allah. Semangat kita untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan dalam kehidupan, mempraktikkan dalam rumah tangga, dalam makan, tidur, ya, minum, dan yang lainnya. Kita berusaha, saudaraku sekalian, azan ya Allah. Itu menunjukkan ya, selama majlis taklim rame, selama itu Islam akan tegak. Dan selama majlis taklim kosong melompong, nggak ada orang yang mau ngaji, jangan salahkan kalau ternyata Allah hinakan kita. Makanya bagaimana ya orang-orang Barat ya berusaha memalingkan umat Islam dari mempelajari ilmu agama dengan dibuat apa? Media. Ada namanya medsos. Media apa? Sosial. Caranya gimana nih? Kita disibukkan dengan media sosial. Supaya apa Pak? Kalau kita sudah asyik dengan medsosan, nggak asyik lagi nuntut ilmu. Enggak. Kita lebih asyik main Facebook kan, kita lebih asyik ya baca HP itu bisa berjam-jam, baca Quran boro-boro. Baca Facebook, Masya Allah dibacain satu-satu, ya status temannya itu. Tapi baca kitab ulama, baru baca sebentar udah begini-begini. Sengaja memang orang Barat tahu kelemahan umat Islam. Umat Islam ini kalau mereka sibuk belajar ilmu agama, pasti Allah akan, Masya Allah, Allah muliakan mereka. Tapi bagaimana caranya dipalingkan ini? Asyik dengan nonton sepak bola, kalau gini dengan piala nih ya, Masya Allah. Ada sebagian ikhwan tuh kalau nonton sepak bola Pak, berani nggak tidur semalam suntuk Pak. Tapi tahajud anehnya kagak. Ini. Bangun buat tahajud berat, tapi bangun buat nonton piala bola begitu ringannya Pak, mata-matanya sampai melotot begitu, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wallahi musibah, saudara. Ya. Makanya akhwat Islam, mari kita berusaha. Ajak kaum muslimin untuk duduk di majlis ta'lim, di majlis ilmu. Karena demi Allah menuntut ilmu itu termasuk jihad. Iya. Menuntut ilmu termasuk jihad. Naam. Bahkan itu jihad yang agung, saudara. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan. Kalau nggak salah ayatnya ayat 27, saya lupa nih. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kalian taati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini ayat turun kapan? Ini ayat turun waktu di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah.
Ini termasuk ayat-ayat Makkiyah, bukan ayat Madaniyah. Dan saat itu belum disyariatkan jihad dengan pedang dan panah. Saat itu belum disyariatkan jihad dengan perang, belum. Tapi lihat bagaimana Allah menamai jihad dengan Al-Quran sebagai jihad yang besar. Allah mengatakan wajahidhum bih, jihadi mereka dengan Al-Quran, jihad dan kabira. Lalu Allah menamai jihad dengan Al-Quran itu dengan jihad yang apa? Yang besar, ya akhwan Islam. Berarti berdakwah, menyampaikan ilmu, menuntut ilmu itu jihad besar itu. Bukan sembarangan, Mas. Jihad besar. Ya. Makanya kita harus semangat. Kata Abu Darda, man qala bi anna talab al-ilm laysa bi jihad, fa fi aqlihi syai'. Atau fattahim fi aqli. Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, itu otaknya ada sesuatunya itu. Ya. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menyebutkan tentang maratibul jihad, martabat-martabat jihad, beliau menyebutkan bahwa martabat yang pertama itu jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Bagaimana caranya kata Ibnu Hajar? Jihadun nafs yakunu bi talabil ilm. Jihad melawan diri caranya dengan cara apa? Menuntut ilmu. Wa nasyrihi, menyebarkan ilmu. Ini jihad melawan diri sendiri rupanya. Maknanya diantaranya yaitu menuntut ilmu, saudaraku. Maka saudaraku seiman, azani Allah. Allah ya akhwat Islam. Kita berusaha bagaimana kita bisa cinta, bisa mencintai apa? Ilmu. Kita berusaha nih, gimana caranya kalau belajar ilmu agama, baca ilmu-ilmu agama, itu lebih asyik di hati kita daripada baca koran, daripada baca ya Facebook dan yang lainnya. Gimana coba caranya? Kalau ulama terdahulu kan Masya Allah ya. Kalau ulama terdahulu memang cintanya mereka kepada ilmu itu luar biasa. Mereka kalau udah baca kitab itu Masya Allah, sesuatu yang paling mengasyikkan dalam hidup mereka itu baca kitab. Coba kalau kita seperti itu Masya Allah. Iya. Akal Islam. Karena apalagi kita orang Indonesia ini Mas. Orang Indonesia ini terkenal nggak suka baca buku. Orang Indonesia ini senangnya baca apa? Yang sifatnya instan. Iya. Kadang kalau baca artikel, baru baca judulnya aja udah langsung disimpulin. Nggak biasain baca sampai selesai Mas. Kalau nonton ceramah, nggak dibiasain nonton sampai selesai. Kalau baca buku, nggak dibiasakan untuk membaca sampai apa? Selesai. Kenapa? Ya itu masalahnya. Semangat kita menuntut ilmunya apa? Lemah. Semangat bacanya lemah. Kenapa lemah? Karena ada yang lebih asyik. Apa yang lebih asyik dari menuntut ilmu itu? Ya tadi ada media sosial. Belum lagi kita lagi hobi apa nih? Hobi goes. Kalau goes itu Masya Allah berangkat pagi ya sebelum subuh, pulang malam. Iya. Belum lagi kita diasyikkan dengan masalah-masalah dunia yang lainnya. Wallahi ya akhi, hati kalau udah asyik dengan sesuatu dia akan berpaling darinya. Karena hati kita ini kata Ibnu Qayyim seperti apa? Kayak bejana nih. Tahu kan bejana? Bejana itu kalau disimpan sesuatu, diisi sesuatu, maka yang ada di dalamnya keluar Mas.
Hati kita juga begitu. Ya. Hati kita kalau lebih asyik dengan dunia, maka keasyikan kita dengan akhiratnya keluar tuh Pak. Ketika hati kita diisi dengan cinta dunia, maka cinta akhiratnya keluar. Semakin banyak cinta dunianya, cinta akhirnya semakin keluar. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ya. Ya, jadi ya akhwal Islam. Jadi ini, akhi, ya, penting sekali. Mari kita memompa kembali semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kasih kendor. Jangan ngikutin setan. Karena banyak sekali di zaman sekarang ya akhi, hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk menuntut ilmu akhi. Penghalang menuntut ilmu banyak di zaman sekarang. Iya. Apa di antara penghalangnya? Penghalang yang berasal dari diri kita sendiri dan penghalang yang berasal dari luar. Adapun yang berasal dari diri kita sendiri, penghalangnya apa? Yang pertama, suka ngikutin males. Lalu kemudian mengulur-ulur, mengundur-ngundur, nanti. Itu penyakit berbahaya akhi bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu harusnya jangan mengenal kata nanti, enggak. Sekarang ada kesempatan, gunakan. Nanti itu belum tentu ada. Saya besok aja bacanya. Emang besok yakin masih ada? Gimana kalau nanti malam kamu ente mati? Siapa yang jamin? Nanti ajalah saya baca Qur'annya. Kapan? Kalau kamu terus dikalahkan oleh nanti, besok pun kamu akan berkata nanti. Tapi kalau hari ini kita bisa mengalahkan nanti, dan kita bisa lakukan dan gunakan ya waktu sebaik-baiknya, besok pun kita akan bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya ya akhi. Makanya Hasan al-Basri berkata, iyyak wa taswif. Fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik. Jauhi oleh kamu nanti. Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan hari esok, bukan. Hari esok belum tentu ada. Umur kita belum tentu sampai ya untuk besok belum tentu. Maka sekarang kita ada kesempatan, gunakan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baca kek, dengarkan ceramah kek dan yang lainnya. Cuma masalahnya inilah Pak. Jiwa kita ini Masya Allah zaman sekarang ini akal Islam, malasnya menuntut ilmu itu luar biasa zaman sekarang. Padahal fasilitas menuntut ilmu zaman sekarang mudah banget. Allah jadikan fasilitas menuntut ilmu itu semudah-mudahnya sekarang. Saya yakin semua kita pasti punya HP, ya nggak? HP itu bagaikan istri kedua. Kemanapun selalu kita membawa. Sampai-sampai kalau istrinya ketinggalan, gampang bisa pulang lagi. Kalau HP ketinggalan, puyeng minta ampun. Itu di HP, Pak. Masya Allah. Banyak kalau kita memang senangnya ilmu, kita akan buka aplikasi ilmu semua. Jadi untuk menuntut ilmu di HP itu mudah sekali. Ada Zoom, belum lagi aplikasi. Kalau antum punya HP Android, tinggal buka aja Play Store. Buku apa yang antum mau ada di situ. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, syarahnya ada. Iya, Kutubus Sittah ada lengkap. Ceramah masyayikh banyak di situ. Tapi aneh, kenapa yang dibukanya TikTok lagi? Yang dibukanya YouTube lagi.
Yang dibukanya Facebook lagi. Nah inilah Pak, itulah tanda bahwa memang rasa cinta kita kepada ilmu itu lemah. Lemah, saudaraku. Akhul iman, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudaraku seiman. Ini penghalang pertama nih dari kita nih. Kita ini suka ngikut memperturutkan kemalasan. Yang kedua yang menghalangi kita dari menuntut ilmu apa? Kita ini suka ngikutin hawa nafsu, syahwat. Ngikutin syahwat, ngikutin hawa nafsu. Apalagi yang namanya di HP itu, waduh, syahwat tuh ngeri, Pak. Antum untuk membuka nonton yang mempertontonkan aurat tuh gampang tuh di HP. Subhanallah. Banyak di antara kita hatinya hitam gara-gara apa? Tontonan. Hatinya sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. Gara-gara apa? Tontonan. Kita tidak sadar yang kita lihat ini merusak hati kita dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati, akhi. Zaman sekarang ini mengerikan sekali, fitnahnya dahsyat. Mata kita yang merupakan jendela hati, yang bisa merusak apa? Pikiran kita. Dari pikiran itu berubah menjadi niat. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan aslu kulli al-fikru wa aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr. Pikiran itu asal segala kebaikan dan asal segala keburukan. Jadi sumber segala kebaikan pikiran, sumber segala keburukan pikiran juga. Kalau pikirannya bisa antum manage baik, insya Allah akan menimbulkan niat-niat yang baik. Dari mana munculnya pikiran ya akhwal Islam? Dari mata. Antum kalau ngelihat awewe gelis, aluh eta akhwat gelis amat, masya Allah, dipikirin sama antum, ngerusak pikiran antum. Mikir mulai punya niat pengen apa? Pengen dekat. Iya. Ini musibah saudaraku. Dari mana? Mata. Berapa banyak rumah tangga yang rusak gara-gara mata. Si ikhwannya nggak bisa menahan mata, jelalatan sana sini, nggak boleh ngelihat perempuan bening. Akhirnya ngelihat istrinya jadi jelek. Dari mana? Mata. Ada seorang pemuda berkata, "Hai Syekh, dulu sebelum saya menikah, istri saya ini seakan wanita tercantik di dunia. Setelah saya menikah, kenapa kok wanita cantiknya jadi sama dengan istri saya? Setelah lama saya menikah, kok semua wanita lebih cantik dari istri saya?" Kata Syekh, sebabnya cuma satu. Apa itu? Kata pemuda. Karena kamu tidak menundukkan pandangan. Karena kamu ya lepaskan matamu untuk melihat semua. Itulah, hati-hati dengan mata ini. Ini mata Allah ciptakan buat kita ini buat apa? Untuk kebaikan. Kalau kita tidak gunakan mata kita nih untuk melihat ayat-ayat Allah, bahaya mas. Kita tidak gunakan telinga kita, tidak gunakan hati kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah, bahaya mas. Makanya Allah menyifati penduduk api neraka seperti itu kan. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, 179 maaf.
Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah mengatakan begitu. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk api neraka itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk api neraka, akhi? Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa jadinya? Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai, kata Allah. Tuh lihat aku. Sayang antum punya hati cuma mikirin kuliner doang. Otak kok digunain cuma mikirin awewe. Iya. Otak ente kok cuma digunain cuma mikirin makanan doang. Iya. Enggak. Allah berikan kepada kita akal itu digunakan untuk ilmu, akhi. Memahami ayat-ayat Allah, ya akhi. Itu tujuannya. Sayang banget kalau antum mikirinnya gimana, ya, supaya saya bisa makan sana sini dan yang lainnya. Sayang banget, mas. Kalau cuma pikirannya kayak gituan. Banyak di antara kita seperti itu, pikirannya cuma sebatas perut dan kemaluan, sekitar itu doang udah. Perut kemaluan, syahwat makanan, kedudukan dan yang lainnya. Saudaraku sekalian, azan ya Allah. Maka ya akhi, ini sebabnya. Yang kedua, ngikutin syahwat. Kemudian sebab yang selanjutnya itu sebab yang internal, dari luar. Yang pertama apa? Sebab dari luar itu teman. Antum punya teman gak suka nuntut ilmu, olas. Antum akrabnya sama orang-orang yang gak suka nuntut ilmu, Masya Allah, jangan harap antum akan semangat nuntut ilmu, gak bisa. Karena Rasulullah SAW sabda, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama siapa? Khalil. Khalil itu bukan cuma sebatas teman, mas. Khalil itu teman akrab yang kita curhat sama dia. Nah, kita ternyata teman akrabnya orang yang gak suka ilmu. Teman akrab kita orangnya ya malas-malasan menuntut ilmu. Kita juga akan kena, mas. Maka kalau kita ingin terus menuntut ilmunya semangat, bertemanlah dengan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, kalau kamu melihat ada temanmu yang selalu terlambat salat berjamaah, faksil yadaka min, cuci tanganmu darinya. Bayangkan, kalau kita punya teman yang selalu terlambat salat berjamaah, kalau salat berjamaah selalu saf paling belakang mulu, mas. Gak pernah saf terdepan, selalu apa? Masbuk terus. Kata para ulama apa? Udah cuci tanganmu darinya. Maksudnya apa? Jangan jadikan dia sebagai teman. Ini masih salat berjamaah loh, mas. Gimana kalau nggak salat berjamaah sama sekali? Gimana kalau dia orang yang tidak suka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, senangnya main game, ya, senangnya hanya sebatas jalan-jalan sana sini, memuaskan keinginan dan yang lainnya. Ya akhi, abadan, kita pasti akan menjadi orang-orang yang tertular. Iya. Makanya dalam masalah ini teman itu penting. Teman itu sangat penting. Ya.
Sebab yang kedua, yang sifatnya internal, apalagi akhwat Islam, lingkungan. Lingkungan yang cinta ilmu akan menimbulkan kita menjadi orang yang suka ilmu. Tapi kalau antum berada di lingkungan yang jauh dari ilmu agama, banyak kerusakan di situ. Wallahi akhwat Islam, kita pun sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan kita. Makanya kan penting ya, kita punya berusaha mencari lingkungan yang baik itu penting, saudara. Iya, penting. Bayangkan kalau antum tinggal di lingkungan depannya tukang mabuk, belakangnya tukang judi, ya, lingkungan sekitarnya tukang maling. Kata para ulama, orang seperti ini wajib hijrah, sudah. Wajib hijrah ke tempat yang dia bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, untuk menyelamatkan dirinya, demikian pula dengan keluarganya, anak dan istrinya. Berangkat, tinggalkan ya akhwal Islam lingkungan yang bisa merusak agama kita, merusak keimanan kita. Oh enggak Ustaz, saya mau berdakwah. Mungkin antum berdakwah, tapi anak ente gimana? Betul, bagus, ente harus berdakwah situ. Bisa merubah. Kalau antum diberikan oleh kemampuan untuk bisa merubah masyarakat yang ada di situ, harus memang betul soalnya. Makanya akhwat Islam azan ya Allah wa'in. Kemudian perkara selanjutnya yang menyebabkan kita ya terhalang dari menuntut ilmu akhwat Islam azan ya Allah wa'in. Iya. Apa itu? Yaitu perkara yang berhubungan dengan ketidakikhlasan. Menuntut ilmunya nggak ikhlas, mas. Ada orang menuntut ilmu hanya ingin disebut ustadz. Ya. Ada seorang pemuda bilang, Ustadz, saya ingin menuntut ilmu biar jadi ustadz. Saya bilang salah, deh. Kamu menuntut ilmu itu tujuannya supaya mengamalkan ilmu. Menyampaikan ilmu itu memang sebuah kewajiban setelah kita menuntut apa? Ilmu. Adapun tujuannya kita pengen disebut ustaz, disebut ulama, ini semua niat-niat yang nggak benar, mas. Rasulullah SAW sabda, "Man talabal ilm mimma yubtagha fihi wajhullah la yatlubuhu illa li'arabin minad dunya lam yajid urfal jannah." Siapa yang menuntut ilmu yang harusnya dia menuntut ilmu karena Allah, tapi dia menuntut ilmunya karena dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Enggak. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, orang yang alim dan qari. Maka dia dipanggil oleh Allah, lalu Allah bertanya kepada dia, apa amalmu? Apa kata dia? Ya Allah, dahulu waktu di dunia aku menuntut ilmu dan aku membaca Quran karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu menuntut ilmu hanya ingin disebut alim, dan kamu dahulu membaca Quran hanya karena ingin disebut qari, dan kamu sudah dapat predikat itu. Lalu diseret di atas kepalanya dan dilemparkan ke api neraka jahanam. Mengerikan sekali ya. Iya. Jangan tujuannya niat-niat kayak gitu. Kita nuntut ilmu tujuannya supaya benar, supaya kita menghilangkan kebodohan, supaya kita bisa membela syariat Allah, menjaga agama Allah. Nggak disebut ustadz pun nggak masalah. Iya. Nah, saudaraku sekalian, azan ya Allah, kita di sini akhwat Islam, keikhlasan itu sangat berpengaruh, ya, dalam hal masalah ilmu kita. Banyak orang-orang pergi ke kota Madinah, mas, belajar di Madinah, bertemu ulama, pulang ke Indonesia, berubah. Saya pernah ketemu, ya,
lulusan Madinah tahun 80. Orangnya udah tua, Mas. Tapi subhanallahnya yang dia ajarin tasawuf. Padahal lulusan Madinah ngajarinya tasawuf. Kemana aja ilmunya itu? Padahal lulusan tahun 80 itu Masya Allah ya. Ketemu Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh para ulama-ulama besar semua. Tapi rupanya apa? Jawaban dia. Saya kalau ngajarin tauhid nggak ada orang yang mau duduk di masjid taklim saya. Oh, rupanya hanya ingin dapat apa? Masya Allah. Kasihan Pak. Iya. Keikhlasan akal Islam, maka di sini penting. Saya punya teman, Masya Allah, satu lighting sama saya, sekelas. Setelah lulus sama-sama lulus Madinah, nggak hilang dia, nggak dakwah, nggak apa. Saya cari-cari tentang dia, sekarang rupanya dia jadi seorang bisnismen, kaya raya. Tapi apa yang terjadi Pak? Jenggot dicukur, ya, celana yang tadinya cingkrang dibawahin, udah nggak peduli lagi, ngerokok bahkan cus. La haula wala quwwata illa billah. Terus ngapain sekolah ke Madinah jauh-jauh? Iya. Kita cuma bisa minta kepada Allah keteguhan. Nah inilah saudaraku, semua biasanya akibat daripada apa? Niat. Kalau niatnya sudah nggak benar di awal, akan berpengaruh kepada kebarokahan ilmu. Tapi kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah semata, nggak mengharapkan dunia, insya Allah Allah bantu kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita pengen Pak, ya, niat-niat yang lain yang nggak ikhlas tuh seperti apa Pak? Mencari kemasyhuran, mencari ketenaran. Pengen kita tenar, nama kita pengen terdengar dan yang lainnya, Pak Allah musta'an ya akhi. Gak penting terkenal di hadapan manusia, itu gak penting. Yang penting itu terkenal di sisi Allah. Yang Rasulullah SAW bersabda apa? Kata Rasulullah SAW, Inna allaha yuhibbul abdal at-taqiyal ghaniyal khafi. Allah itu cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, kaya hatinya, tersembunyi dia, nggak dikenal orang. Antum jangan mengira ustadz yang udah terkenal itu lebih baik daripada yang nggak terkenal. Itu bukan standar seseorang terbaik di sisi Allah, bukan. Bisa jadi mereka yang tidak terkenal, tidak dikenal oleh manusia, tapi dia sangat dikenal oleh Allah. Karena ketakwaannya, karena rasa takutnya kepada Allah. Ya. Sebutkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Ala ukhbiruka bi ahlil jannah?" Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa itu penduduk surga? Kata Rasulullah, "Kullu dha'ifin mutadha'if. Ma law aqsama 'ala Allah la abar." Penduduk surga itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah. Maksudnya gimana? Apakah lemah badannya loyo gitu pas sakit-sakitan? Bukan. Kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud hadis ini dhaifun haluhu. Lemah statusnya di masyarakat dan dianggap lemah. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan ketenaran, tidak mengharapkan pujian, sehingga dia dianggap lemah statusnya, nggak punya kedudukan apa-apa. Iya. Saudaraku seiman, azan ya Allah. Ini ya memang penting, ya. Kita menjaga hati terus, keikhlasan dalam menuntut ilmu itu penting, sebab keikhlasan sangat berpengaruh kepada apa? Kebarokahan ilmu. Kemudian ya akhi, ya, kita menuntut ilmu hendaklah ya
Ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita barengkan dengan mempelajari adab. Belajar adab itu penting. Ya. Belajar adab itu sangat penting. Adab ada dua macam. Adab yang berhubungan dengan diri sendiri, itu adab-adab jiwa. Yang kedua, adab yang berhubungan dengan orang lain. Adab yang berhubungan diri sendiri, yang pertama, yang paling agung, adab kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang paling agung, akhwal Islam. Orang yang beradab terhadap Allah, dia akan mengagungkan Allah dan mentauhidkannya. Lihat bagaimana para sahabat adabnya terhadap Allah, ya, dan bagaimana Rasulullah mengajarkan umatnya supaya beradab terhadap Allah. Ada seorang sahabat, ada beberapa kaum datang ke Rasulullah dan berkata apa? Ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Apa kata Rasulullah? Sayyid wallah. Ya Rasulullah, engkau sayyid kami dan engkau adalah anak dari sayyid kami. Apa kata Rasulullah? Sayyid secara mutlak hanyalah Allah saja. Iya. Ada lagi yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, Masya Allah wa syi'it. Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi nidda. Apakah kamu hendak jadikan untuk Allah tandingan? Qul masya Allah wahda. Katakan dengan kehendak Allah saja. Ini namanya adab kepada siapa? Allah. Adab kepada Rasulullah. Bagaimana para sahabat adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga adab terhadap para ulama, para alim, ulama ya akhi. Adab kepada orang-orang yang kita menuntut ilmu darinya dan mengambil ilmu darinya, pelihara. Adab terhadap orang tua kita, terhadap tetangga kita. Demikian pula adab di akhwal Islam yang berhubungan dengan hati kita berupa keikhlasan, ketawaduan, menjauhkan kedengkian dan kesombongan. Seorang penuntut ilmu yang adabnya indah, baik, maka ilmunya juga akan terlihat indah. Tapi penuntut ilmu yang sombong, mutakabbir, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih, Allah ya akhal Islam, itu bisa merusak ilmu. Maka jangan sampai ya akhal Islam kita kurang memperhatikan adabnya. Muhammad bin Sirin berkata, kunna nata'allamul adab 30 sanah wa nata'allamul ilm 20 sanah. Kami dahulu itu belajar adab tuh sampai 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Iya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Unwanu sa'adatil qaum adabuhum. Tanda bahagianya suatu kaum terdapat pada adab mereka. Dan tanda sengsaranya suatu kaum itu ada pada adab mereka. Nah inilah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Saya tidak ingin berpanjang lebar, ya. Dan kita buka tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau nanya, tafadhol. Dalam rangka talaki bacaan sudah lancar, apakah boleh berhenti talaki Ustadz? Dan tidak harus 30 juz. Pak,
yang sangat dianjurkan itu oleh para ulama, memperdengarkan bacaan Quran kita 30 juz kepada seorang alim. Ya. Itu sangat dianjurkan. Supaya apa? Supaya bacaan kita benar semua. Makanya kalau di Madinah itu sanad itu ada 2 macam. Ada sanad berupa bacaan, ada sanad berupa apa? Hafalan. Iya. Kita dulu berusaha membaca Quran terus di hadapan seorang syekh. Itu dari juz pertama sampai juz 30. Dan syekh mendengarkan bacaan kita. Itu sangat dianjurkan. Iya. Bagaimana agar selalu istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i? Sudah kita sebutkan tadi sebetulnya. Di antara yang pertama keikhlasan niat. Yang kedua, carilah teman yang memang semangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, jangan disibukkan oleh hal-hal yang memalingkan kita dari ilmu. Jangan terlalu sibuk sama media sosial. Jangan terlalu sibuk dengan apa? Hal-hal yang sifatnya bisa memalingkan kita dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau tanya tentang musik. Yang kita tahu musik itu haram. Musik adalah panah setan dan musik bisa melalaikan. Yang mau saya tanya, kenapa cuma musik yang dengan jelas diharamkan padahal banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang juga terindikasi melalaikan dalam ibadah? Contoh mancing, main sepak bola, masih banyak lagi. Iya. Akhi, karena ayatnya udah jelas. Allah mengatakan dialah yang telah menciptakan untukmu dunia. Kata para ulama, pada asalnya masalah dunia apa? Pada asalnya masalah dunia apa? Boleh. Sekarang main bola haram? Tidak. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan haram. Syekh bin Baz enggak, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Kapan mereka mengatakan sepak bola itu haram? Kalau melalaikan dari melaksanakan kewajiban. Ya. Kalau antum main sepak bola sampai udah adzan nih, tetap aja sepak bola. Ya. Nggak peduli sama sholat. Nah ini baru. Adapun antum sepak bola main misalnya sepak takraw atau volleyball atau apa, ya, yang sifatnya olahraga, nggak masalah, silakan. Selama tentunya jangan sampai mempertontonkan aurat. Ya. Nah ini, adapun musik, kenapa antum katakan musik itu melalaikan? Bukankah sepak bola juga melalaikan? Beda, Mas. Musik itu sangat mengasyikkan di hati, Mas. Orang yang senang musik itu, Pak, sudah saking asyiknya dengan musik itu, Pak, antum lihat, hilang akalnya. Bahkan melebihi kayak mabuk. Cingkrak-cingkrak, ini dan yang lainnya. Ngeri, Pak. Ya. Nah ini, saudara. Yang kedua, sesuatu yang Allah haramkan telah ada dalil yang jelas. Wajib kita yakini bahwa itu hukumnya apa? Haram. Dan sesuatu yang tidak ada dalilnya itu adalah haram, tidak boleh kita apa? Haramkan, kecuali dengan dalil. Makanya masalah dunia pada asalnya halal. Sekarang antum ya menganggap bahwa mancing melalaikan. Kemudian apa lagi? Sepak bola
Lalu antum bilang apa? Itu semua haram. Sekarang pertanyaannya, siapa ulama yang mendahului antum? Jangan sampai antum sendirian berpendapat, ulama nggak ada yang berpendapat. 1000 ulama lawan 1 orang yang bukan ulama gitu loh. Ulama bukan, berani berfatwa mengatakan itu apa? Haram. Yang kedua, antum melihat ya ada yang main sepak bola. Kalau antum dengan pongahnya mengatakan lalai, mereka lalai dengan sepak bola. Mungkin mereka dalam salatnya lebih khusyuk dari antum. Tahajudnya lebih kuat dari antum. Dia sepak bola hanya ingin berusaha untuk supaya lebih sehat, niatnya dengan baik. Sementara kita belum apa-apa sudah menganggap remeh orang lain, merasa diri kita wah lebih hebat sudah. La ya akhi, ma yanbaghi hadza. Iya. Hanya ya akhi, ya. Sesuatu yang melalaikan itu ada 2 yang sudah jelas mutahaqqik terwujud kelalaiannya. Ada yang tidak melalaikan kecuali kalau memang akibat daripada berlebih-lebihan. Iya. Maka yang seperti ini tentu tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan. Iya. Antum melihat orang teman antum suka mancing. Bisa jadi dia lagi mancing baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Antum nggak tahu. Dia sambil mancing nungguin ikan, murojaah hafalan. Antum nggak tahu. Iya. Bisa jadi kan? Cuma masalahnya kita udah suudon duluan, Mas. Udah suudon duluan. Itu yang jadi masalah. Ya saya dong. Saya ini baca Quran terus. Ya masalahnya ente baca Quran pengen ketahuan orang terus gimana? Sementara orang lain bisa jadi dia ingin ibadah sama Allah tapi nggak pengen ketahuan orang. Nah, ini masalahnya, Mas. Iya. Yang dimaksud betah di taman surga maksudnya apa? Maksudnya tadi senang duduk di majelis taklim. Karena sudah kita sebutkan buat majelis ilmu itu termasuk taman surga. Ya. Maka kalau kita duduk di majelis taklim dan merasa senang, antum betah. Saya kalau duduk di majelis ilmu itu betah, masya Allah. Ini luar biasa. Ini memang yang harusnya kita punya sifat seperti itu. Iya. Bagaimana cara taubat dari menonton film porno, Ustaz? Kata Imam Nawawi, taubat dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, menyesali perbuatan. Syarat yang kedua, meninggalkan maksiat saat bertaubat. Syarat yang ketiga, bertekad tidak akan pernah balik lagi. Kemudian perkara yang bisa menyempurnakan taubat kita, meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kembali. Kalau antum nonton film porno gara-gara HP, uang HP-nya, beli aja yang Nokia pisang kayak dulu itu, Pak. Cuma buat telepon sama SMS doang, selesai. Iya. Gimana cara untuk menghilangkan gengsi? Gengsi itu ada yang bermanfaat, ada yang musibah. Ketika kita gengsi, tujuannya untuk memelihara kewibawaan supaya tidak diremehkan orang, itu boleh, nggak masalah kata para. Tapi kalau gengsi itu artinya kita sombong, merasa diri kita hebat dan yang lainnya, ini yang musibah. Ya. Jadi tergantung gengsinya untuk apa. Gengsi ini terkadang boleh, terkadang apa? Tidak boleh. Tujuannya untuk apa dulu?
Antum mau dagang, cari duit, gengsi, maunya kerjanya di kantoran aja. Akhirnya apa? Jadi pengangguran. Ditanya, ente nggak kerja? Waduh, saya udah masukin berbagai macam ini ke perusahaan, nggak diterima-terima. Itu pikiran yang namanya kerja cuma di kantoran aja, Pak. Iya, akhirnya nganggur. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak mencari nafkah. Salah besar, Mas. Habis saya mau dagang gengsi, salah itu. Rasul aja dagang kok. Para sahabat rata-rata pedagang kok. Masa mencari rezeki yang halal gengsi? Mendingan mana? Antum jadi tukang bakso atau nganggur? Ya tentu jadi tukang bakso lebih mending pergi untuk mencari rezeki yang halal. Kata Ibnu Abbas apa? Mencari rezeki halal termasuk jihad. Pahala daripada nganggur di rumah. Lontang-lantung gak ada kerjaan, ya kan? Dan Islam tidak suka kepada orang yang suka nganggur seperti itu. Iya. Sebagai seorang muslimah, istri dan ibu rumah tangga, berapa kalikah asalnya dalam sepekan seorang wanita itu hadir di majelis ta'lim sesuai dengan keadaannya. Kalau dia punya suami, punya banyak anak yang harus diurus dan yang lainnya, seminggu sekali cukup. Sebagaimana dahulu para sahabiat datang ke Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal." Ya Rasulullah, kami dikalahkan oleh para laki-laki dalam menuntut ilmu. Iya. Faj'al lana yauman, tolong jadikan, berikan kami satu hari adalah dalam seminggu, ya Rasulullah, untuk kami menuntut ilmu kepada engkau. Maka Rasul pun menjanjikan mereka sehari dalam seminggu, di mana para wanita berkumpul di rumahnya seorang sahabiat yang di situ rumahnya paling besar dan paling luas. Iya. Maka Rasul pun seminggu sekali mengajarkan mereka ilmu. Tapi kalau misalnya kamu seorang muslimah, seorang istri yang anaknya udah pada gede, suaminya juga udah nggak banyak kerjaan lah, nggak masalah setiap hari nuntut ilmu, datang di majelis taklim. Karena memang banyak waktu luang begitu. Silakan. Ya, ini disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Bila suami meridai cari ilmu yang dekat, sementara yang dekat itu nggak sesuai sunnah, Ustadz, dan anak umpet-umpetan cari ilmu yang jauh dengan alasan lain, harus yang jauh itu ilmu sunnah, gimana ya Ustadz? Kalau zaman sekarang mah alhamdulillah banyak media, ada radio dan yang lainnya. Ya. Kalau ternyata suami tidak mengizinkan karena jauh, nggak ada mahram, lebih baik jangan. Tapi kalau jauhnya maksudnya nggak sampai keluar kota, ya, jauhnya paling 10 kilo gitu, maka ilmu seperti apa dulu? Kata para ulama, ilmu yang sifatnya fardu ain tidak butuh izin suami. Ilmu yang sifatnya fardu ain tidak membutuhkan izin suami. Tapi kalau ilmu yang sifatnya fardu kifayah, maka wajib izin siapa? Suami. Iya. Ilmu fardu ain contohnya apa? Tauhid. Ilmu tentang apa? Atau ya misalnya kita belum paham tentang fikih sholat, saya belum tahu bagaimana cara sholat, wajib itu fardu ain itu. Iya. Nah itu. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain tidak diizinkan suami pun nggak masalah. Bahkan kalau suami tidak mengizinkan, dia yang salah, dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menuntut ilmu yang benar bagaimana Ustaz? Untuk kita yang baru hijrah, mulai dari kitab-kitab yang dasar. Antum tahu nggak Pak?
Para ulama itu menulis kitab-kitab dasar biasanya kan mukhtasar, ringkasan. Dalam fikih ringkasannya, dalam akidah ada ringkasannya. Ringkasan itu isinya apa coba? Itu isinya adalah kunci-kuncinya dan dasar-dasarnya. Maka kalau kita menuntut ilmu, yang pertama, kalau antum bisa mengatakan saya baru hijrah, yang pertama ikuti kajian yang sifatnya rutinitas. Jangan sampai antum kajiannya gaya apa sih? Misbar mas, gerimis bubar apa sih namanya? Kalau ada kajian tablik akbar sana, tablik akbar sini, rame, seneng gitu. Tapi pas kajian yang sifatnya rutinitas, males. Ini salah besar, mas. Yang membentuk ilmu kita itu adalah yang sifatnya rutin. Di sini alhamdulillah ada Ustadz Fajri ya, ada Ustadz Sultan, ada Ustadz Cecep. Rutin itu yang benar, mengkaji kitab dari dasar dulu. Kata para ulama, man hurimal usul, hurimal wusul. Siapa yang terhalang dari pokok-pokok ilmu, dia tidak akan sampai. Artinya kita belajar harus dari pokoknya dulu. Ilmu tauhid mulai misalnya dari kitab Ushulus Salat. Dari Ushulus Salasah naik misalnya ke Kasyfus Syubuhat, Al-Qawaidul Arba, Al-Qawaidus Sittah, naik ke Kitabut Tauhid, naik lagi ke Aqidah Thahawiyah. Begitu. Ada bertahap dan berjenjang. Ya. Kemudian yang kedua, akhwal Islam. Ya. Jangan kita tergesa-gesa. Yang terpenting dalam menuntut ilmu menguasai, mas. Satu bab antum kuasai sedikit demi sedikit, itu lebih baik daripada antum baca 10 bab, setelah itu udah nggak ada yang dikuasai. Buat apa? Percuma. Al-Hasan Al-Basri berkata, la an a'lama baban min al-fiqh ahabbu ilayya ya min an unfiqa mali kullahu fi sabilillah. Aku menguasai satu bab ilmu itu lebih aku sukai daripada aku menginfakkan seluruh hartaku di jalan Allah. Ya. Asar ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli. Demikian pula Al-Faqih wal Mutafaqih dalam yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, jadi kalau menuntut ilmu itu yang kita pikirkan bagaimana menguasai itu. Bab per bab. Jangan tergesa-gesa dulu ya. Yang penting untuk kuasai. Bagaimana cara menguasai? Di antaranya dengan cara menghafal. Dihafal sedikit demi sedikit. Kalau antum bisa ngapal ini matan usul thalatha, masya Allah. Antum misalnya belajar hadis mulai dari matan Baiquniyah, masya Allah. Naik kemudian kemana? Nukhbatul Fikar. Setiap permasalahan antum pahami betul, kuasai. Seperti itu caranya menuntut ilmu. Ya, ingat ya. Jadi dalam menuntut ilmu juga jangan tergesa-gesa. Yang terpenting bagaimana menguasainya. Bagaimana menguasai ilmu sedikit demi sedikit. Kalau di lingkungan kita banyak ahli bid'ah, kalau mau hijrah nggak bisa juga, gimana Ustaz? Ya, sudah, antum bagaimana menjadi pintu kebaikan di sana. Rasulullah SAW mengatakan, minan nas man ja'alahumullahu mafatih lil khair. Di antara manusia ada yang Allah jadikan kunci pembuka kebaikan. Nah, bagaimana caranya antum menjadi kunci pembuka sunnah di tempat antum? Maka antum sibukkan menuntut ilmu dulu, tapi datang majlis taklim fulan, ustaz fulan, ini ustaz fulan, datangin tuh.
kuasai ilmu. Islam menguasai banyak ilmu, antum mulai dakwahi keluarga, tetangga. Mudah-mudahan antum jadi pintu pembukanya antum, Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah, tuba liman ja'alahu Allah mafatih lil khair. Tuba, pohon tuba bagi orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka apa? Kebaikan, saudara. Iya. Insya Allah. Jadi kalau kita keadaannya seperti itu, saya tinggal, gak usah. Antum menuntut ilmu keluar dulu gak apa-apa. Kuasai ilmu lalu balik lagi ke tempat antum. Yang sangat disayangkan itu ketika nuntut ilmu pas udah jadi ustadz nggak mau balik lagi ke negeri asal, ke kampung asal. Ditanya kenapa? Berat di sana. Lah, akan bagaimana akan bisa berkembang dakwah ini, saudara? Sementara Allah yang menyuruh. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah kaum mukminin itu selayaknya pergi semua ke medan jihad, tapi hendaklah ada sekelompok orang yang mentafaqquh, memperdalam ilmu agama. Supaya apa? Supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Tuh, sama Allah disuruh balik. Banyak di antara kita nggak mau balik, Pak. Ya, udah kesenangan dakwah di Jakarta. Ya, nggak mau balik ke kampung asalnya. Sementara dia kan harusnya akamsi lebih berhak dong. Anak kampung sini maksudnya, Mas. Ya. Orang asli situ lebih berhak untuk berdakwah. Lebih paham tentang apa? Ya, orang keadaannya di sana. Ya, kalau saya memang dilahirkan di Cilengsi, Pak, gimana lagi? Iya, itu tanah air saya. Dari kecil, bapak saya juga orang asli situ. Nah, ini ya, itu penting banget. Tapi kalau ada orang berbuat syirik, kenapa Allah marah? Padahal kan itu sudah takdir. Ini ucapan persis diucapkan oleh orang-orang musyrikin dalam Al-Quran. Apa kata orang musyrikin? Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una. Kalau Allah kawan berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Ini udah takdir Allah, bukan? Mirip. Saya katakan kepada kamu yang bertanya ini, saudaraku, kamu diberikan oleh Allah kemampuan. Kamu diberikan oleh Allah kemampuan dan kehendak. Kalau kamu tahu ini syirik, lalu kamu lakukan juga, Allah marah kepada kamu. Tapi kalau kamu nggak tahu kalau ini syirik, saya nggak tahu. Saya taunya dari nenek moyang saya, dari ustadz-ustadz kiai-kiai saya, ini boleh-boleh aja. Sekarang baru tahu itu syirik. Kalau tidak tahu, insya Allah Allah maafkan. Iya. Cuma masalahnya Pak, kita nggak mau menggunakan kemampuan kita. Ini juga salah. Allah menyuruh untuk sholat. Allah menyuruh untuk apa? Mampu nggak kita untuk sholat? Mampu. Kata Rasulullah, kalau kamu sholat berdirilah. Kalau tidak mampu berdiri apa? Duduk. Kalau nggak mampu duduk apa? Berbaring. Sesuaikan kemampuan masing-masing. Ya sudah. Yang jelas kita semua mampu, Pak. Allah berikan kepada kita kemampuan. Lalu ada orang nggak sholat dan berkata, udah takdir Mas. Nggak bisa. Akal mana yang akan bisa menerima ini, Mas? Kalau ada maling datang ke rumah antum lalu ngerampok antum, ngambil harta antum, setelah itu malingnya berkata sama antum, Pak, ridho ya sama takdir, ini udah takdir. Enak aja. Nggak bisa.
Antum bawa motor, lampu merah, nyelonong, dipanggil polisi, prit, kenapa kamu? Terus kamu bilang, takbir Pak. Siapa polisi yang mau terima? Nggak bakalan ada polisi mau terima itu Pak. Terus kamu berbuat syirik dengan mengatakan ini takbir, enak aja. Kenapa kamu tidak belajar, tidak memahami tentang hakikat tauhid? Ya, nah ini ya. Jadi kata-kata perkataan seperti ini sangat tidak baik. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita semua apa? Kemampuan. Bagaimana menyikapi suami yang masih suka ngikutin berita-berita politik dan perkembangannya? Mungkin suami ibu ilmunya udah hebat kali, udah menguasai Al-Quran, hadis. Jadi dia sekarang ingin mengikuti berita politik untuk mengamalkan kaidah fikih. Ya, al-hukmu far'un an tasawwurihi. Untuk menghukumi sesuatu itu harus betul-betul jelas dulu gambarannya. Maka untuk paham gambaran sesuatu berarti dia harus paham waqi'nya, supaya tahu paham hukumnya bagaimana. Ya. Cuma kalau ilmu suami ibu masih loyo, tauhid belum paham, sudah sibuk ngikutin masalah politik, aduh mas, emang ente mau jadi apa? Ngikutin politik, bukan urusan Anda itu. Yang kita pikirkan gimana kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, pahami siapa Rabbmu, apa agamamu, ya, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahami itu. Ya, ini akal Islam. Kita sering menyebarkan jadwal kajian-kajian agar orang pada datang, tapi kita sendiri jarang datang. Waduh, itu namanya antum bagaikan lilin, sibuk nerangin orang, tapi dirinya sendiri kebakar. Nggak bagus, ya. Banyak orang seperti itu Pak. Yang penting saya sudah nyebarin ilmu, kan lumayan, setiap orang saya dapat pahala. Ya. Saya udah nyebarin orang, setiap orang yang datang gara-gara pengumuman saya dapat pahala tuh. Udah, akhirnya setelah itu kita nggak malah datang. Waduh. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan? Sungguh besar kemurkaan Allah, kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak amalkan. Kalau ngajak orang kepada majlis taklim, hendaknya antum yang pertama kali duduk di majlis taklim. Ya. Tapi kalau misalnya antum menyebarkan majlis taklim yang ada di luar kota supaya yang di sana itu antum juga hadirlah di majlis taklim yang ada di tempat antum. Ya. Bagaimana cara ikhlas dan istiqomah menuntut ilmu agama? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ikhlas dalam menuntut ilmu agama dengan beberapa perkara. Yang pertama, dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Yang kedua, dalam rangka menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, dalam rangka menjaga agama Allah. Yang keempat, dalam rangka membela syariat Allah. Niat-niat seperti inilah yang insya Allah akan menyebabkan kita ikhlas. Iya. Yang kedua sudah kita sebutkan tadi, bertemanlah dengan orang-orang yang selalu semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Alhamdulillah ibu ana usia 62 tahun.
dan berusaha menghafal 30 juz, Masya Allah, atau juz 30. Namun tatkala menemukan ayat yang panjang, beliau agak sulit Ustadz, hingga putus asa seringkali muncul. Kita katakan, ya, hafalkanlah terus biiznillah. Man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dapat. Jangan merasa putus asa. Ya. Tapi kalau tidak mampu karena umurnya sudah tua, tentunya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai apa? Kemampuan. Makanya Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, saya umurnya sudah tua, mana yang lebih utama buat saya? Menghafal Quran atau memahaminya? Kata Syekh bin Baz apa? Memahaminya itu lebih baik buat kamu. Kenapa? Karena menghafal tuh buat orang yang sudah setua itu, Pak, ya, sulit. Sementara kalau kita sibuk menghafal, akhirnya banyak ayat yang belum kita pahami. Sementara memahami ayat-ayat Allah lebih utama dibandingkan sebatas menghafalnya. Ya. Saya punya suami tapi melarang untuk ikut kajian sunnah. Gimana Ustadz? Sudah saya sebutkan dalam ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, maka tidak perlu izin suami. Apakah ada perbedaan antara iblis, setan, dan jin? Iblis itu, kata Ibnu Qayyim, seperti Nabi Adam untuk manusia. Nabi Adam adalah asalnya manusia. Iblis itu asalnya bangsa jin. Adapun setan, semua yang durhaka dari kalangan jin dan manusia. Allah berfirman, minal jinnati, dari setan jin dan setan manusia. Itu bedanya ya. Hukum syukuran selamatan dalam pernikahan. Di situ berdoa bersama-sama. Apakah boleh enggak ya Ustadz? Saya belum menemukan dalilnya, Mas. Bahwa Rasulullah melakukan itu. Tidak pula saya belum mendapatkan asal dari para sahabat. Tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Dan menikah sendiri itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Karena menikah itu kan dalam rangka apa, Pak? Melaksanakan perintah agama kita. Maka kalau kita menikah berarti kita mensyukuri nikmat kemaluan, nikmat syahwat, sehingga kita bisa meletakkan kemaluan kita pada tempatnya. Itu saja sudah cukup, nggak perlu lagi syukuran sebetulnya. Iya. Saya menuntut ilmu niatnya mendapatkan ketenangan karena saya stres dari dunia. Insya Allah. Niat seperti ini boleh nggak Pak? Untuk mendapatkan ketenangan, karena memang ilmu itu mendatangkan ketenangan. Ilmu yang hak itu pasti mendatangkan apa? Ketenangan. Tapi jangan sebatas ingin mendapat ketenangan, harus ada niat yang kedua supaya bisa mengamalkan ilmu, menghilangkan kebodohan dari diri saya. Ya. Bagaimana menghadapi orang yang iri dan hasad dan bila ngomong ke orang lain suka dilebih-lebihkan, Ustadz? Ngadepin orang seperti itu senyum aja, Mas. Ya. Kalau kita tahu orangnya suka iri, suka hasad, kalau ngomong ke orang suka dilebih-lebihkan, kita senyum aja. Ya. Jangan kita malah ikut baper. Salah terkadang kita ikut apa? Baper, terpancing dan yang lainnya. Ya. Kita senyum, kita doakan, Masya Allah, Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi kamu.
Semoga harta kamu diberkahi oleh Allah. Udah selesai. Iya. Di tempat tinggal saya ada kajian tajwid, sekarang saya jarang hadir karena kesibukan mengurus rumah tangga. Apakah ini termasuk kategori malas hadir ya? Kesibukannya itu 24 jam apa gimana ya? Boleh saya tahu kesibukannya 24 jam? Dari 24 jam itu kesibukan rumah tangganya berapa jam? Kita harus bisa mengukur diri. Sebetulnya kita ini banyak di antara kita merasa sibuk padahal sebetulnya banyak waktu. Ada orang merasa saya sibuk Ustaz. Coba deh kamu lihat. Sesibuk-sibuknya kamu. Coba lihat. Ada enggak waktu yang kamu di situ khususkan untuk menuntut ilmu? Walaupun cuma seminggu sekali. Masa enggak bisa? Iya. Usahakan. Itu untuk kebaikan diri kita sendiri kok. Iya. Bagaimana tips supaya kita bisa mencintai ilmu? Yang pertama, kita berusaha untuk mempelajari tentang keistimewaan dan keutamaan ilmu dan bagaimana besar pahalanya. Yang kedua, biasakan. Sebab kalau kita tidak biasakan duduk di majelis ta'lim, tidak akan tumbuh rasa cinta. Ketika kita sering duduk di majelis ta'lim, sering menuntut ilmu, di situ rasa cinta akan muncul sedikit demi sedikit. Iya. Apakah akibat dosa yang menyebabkan malas menuntut ilmu? Bisa jadi. Karena dosa pun juga sangat berpengaruh. Kata Ibnu Qayyim, ya, adz-dzunub tud'iful qalb. Dosa itu bisa melemahkan apa? Hati. Dosa menyebabkan kita malas? Bisa, sangat bisa. Akibatnya kita menuntut ilmu susah, mau sholat 5 waktu malas, mau melaksanakan ketaatan malas, itu akibat dosa biasanya. Ya, akibat dosa. Zuhur udah masuk belum? Belum ya? Ya, 3 menit. 7. Bagaimana menyikapi orang yang suka nyindir dakwah salaf, cuekin? Ngapain antum dengerin? Kita ini kalau sibuk dengerin orang ngomong, susah, antum capek. Dulu Rasulullah SAW disebut apa? Dukun. Dulu Rasulullah disebut apa, Pak? Penyair. Gila. Apakah Rasulullah sibuk mendengarkan itu? Ya. Tidak. Allah menyuruh apa? Allah menyuruh sibukkan Rasulullah dengan apa? Ibadah. Sibukkan dengan dakwah. Allah berfirman, walaqad na'lamu, ya, apa itu dalam surat, sebentar, Allah mengatakan, ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu dadamu itu sempit akibat ucapan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu
dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Artinya Allah mengatakan apa? Kamu nggak usah pedulikan mereka, sibukkan kamu dengan ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu surat Al-Hijr ya, ayat 97 sampai 99 tuh Pak ya. Allah mengatakan udah cuekin, nggak usah dipikirin. Memang itu ucapan mereka membuat hati kita sempit, iya, tapi ngapain kita pikirin, iya. Bagaimana tahapan dalam mempelajari ilmu? Sudah kita sebutkan tadi. Itu mulai dari yang apa? Dasar dulu. Iya. Terutama dalam masalah akidah. Ilmu, tauhid, dan akidah itu yang paling penting. Baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf. Ada kuis katanya. Masya Allah. Ada yang bisa jawab pertanyaan yang pertama? Sebutkan satu saja keutamaan menuntut ilmu. Ahsan, barakallah. Pertanyaan yang kedua. Apa akibat ya? Apa bolehkah kita menuntut ilmu dengan niat disebut ustadz, ulama? Tidak boleh, betul. Gampang kan? Pertanyaan gampang. Di antara tanda orang yang Allah ingin kebaikan apa? Allah fakihkan dalam agama, insya Allah. Di antara tanda ilmu tidak bermanfaat apa? Apa? Muncul rasa malas. Muncul rasa malas. Tidak menimbulkan amal, betul. Di antara sifat orang yang Allah benci apa? Yang saya sebutin tadi. Enggak, yang saya sebutkan tadi. Sombong, betul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allah benci kepada orang yang sombong, kemudian kasar, suka berteriak-teriak di pasar, terus apa lagi? Yang udah jawab jangan jawab. Bodoh tentang dunia, berilmu tentang akhirat. Salah. Itu bagus justru. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Betul. Sahih. Itu termasuk sifat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebutkan tadi salah satu hal yang menyebabkan kita terhalang dari menuntut ilmu apa? Apa? Kurang berhati-hati. Suka menunda-nunda nanti. Masya Allah, bagus. Pertanyaan berikutnya.
Di antara penghalang menuntut ilmu yang sifatnya eksternal di luar apa? Ya. Terakhir, ada dua ini. Disebutkan dalam hadis, kalau kalian sibuk dengan jual beli, sibuk dengan peternakan, pertanian, meninggalkan jihad, hukumannya apa? Allah kan menghinakan siapa? Iya. Iya. Dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kapan? Masya Allah. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.